Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desika Putri dengan NIM 2021-31103, kelas D, jurusan S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan aritmatika menggunakan kalkulator sederhana di Desi++. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita pertamanya akan menggunakan include IOStream. Header ini untuk menjalankan program yang digunakan sebagai standar input dan output. Nah, selanjutnya kita menggunakan include math.hub. Nah, kenapa kita menggunakan header ini? Karena header ini berfungsi untuk menjalankan program perhitungan seperti POW, SQRT akan kita gunakan pada program ini. Selanjutnya kita gunakan using namespace std in main buka kurung, terus buka kurung kurawal, in pl bilangan 1, bilangan 2, pangkat, hasil, terus titik koma, char u. Nah, kita menggunakan char u ini untuk menerjemahkan kode. Jadi di sini kita menggunakan u sebagai kode dari si ini. Bentar, aku scroll ke bawah. Nah, di sini kita menggunakan U ini sebagai kode untuk Y besar dan Y kecil. Nah, di sini tuh untuk apakah kamu ingin menginput ulang Y sebagai yes, N sebagai no. Nah, apabila kamu menginputkan yes sebagai dari kode U ini, akan menampilkan go to ke start lagi. Nih, start ini. Nah, habis char U ini kita langsung si out sama dengan Desi++ kalkulator INDL. Nah, kenapa ini INDL-nya 2 kali? Karena aku ingin mengenternya 2 kali untuk sebagai spasi, teman-teman. Nanti pas di run aku akan kasih tahu fungsi dari INDL ini. Nah, langsung ke start tadi yang pas di GoTo tadi. Nah, start ini sebagai marking fungsi dari GoTo sebagai perulangan. Jadi kayak loncat gitu, teman-teman. Kalau misalnya kita milih yes itu tadi, kita langsung ke GoTo start ini. Nah, langsung ke pilih operasi aritmatika, pilihan 1, pilihan 2, sampai pilihan 7. Nah, sampai masukkan pilihan. Nah, itu nanti kalau misalnya kita milih GoTo yes itu, teman-teman. Nah, langsung si out, kurang dari, petik 2, pilih operasi aritmatika, INDL. Nah, ini sama kayak tadi, INDL 2 kali sebagai enter. Nah, selanjutnya pilihan 1 ada penjumlahan, pilihan 2 pengurangan, pilihan 3 perkalian, pilihan 4 pembagian, pilihan 5 perpangkatan, pilihan 6 akar pangkat, pilihan 7 modulus. Nah, untuk kodenya ini sama ya, teman-teman. Si out, kurang dari, petik 2, pilihan apa yang ingin diketik, terus kurang dari INDL titik koma. Nah, selanjutnya kita si out pilihan kamu titik koma, sin pilihan. Jadi kita menginputkan pilihan. Misalnya kita mengetik 1. Nah, yang akan ditampilkan nanti akan merupakan penjumlahan gitu, teman-teman. Selanjutnya si out sama dengan ini kita menggunakan sama dengan, karena di soal ini kita menggunakan sama dengan, jadi teman-teman kita menggunakan sama dengan. Terus si NDL, switch, pil ini merupakan si pilihan ini ya, teman-teman, penjumlahan sampai modulus ini. Pil ini maksudnya itu. Nah, switch ini apa? Switch ini decision atau perjalanan dari beberapa kondisi. Jadi misalnya ada lebih dari satu case, kita menggunakan switch. Nah, misalnya di case pertama ini ada penjumlahan, kita masukin si out kurang dari, petik 2, penjumlahan INDL. Si out masukkan bilangan pertama, kita masukkan nih sin-nya bilangan pertama, si out masukkan bilangan kedua, langsung kita masukin sin bilangan kedua. Sin ini kayak input gitu, teman-teman. Terus hasilnya sama dengan bilangan 1 ditambah bilangan 2. Si out-nya hasil perhitungan sama dengan hasil. Nah, habis itu bawahnya break, titik koma.
break ini fungsinya untuk mengakhiri pernyataan dari case pertama ini teman-teman. Jadi untuk mengakhiri pernyataan, iya benar. Nah kalau misalnya nggak ada break, ini kita bisa aja lanjut ke case kedua. Nah selanjutnya ada case kedua. Case kedua ini kodenya juga sama ya teman-teman. Sintaksnya cout, pengurangan, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, hasil. Nah iya bedanya ada di hasil. Kalau yang tadi penjumlahan itu hasilnya bilangan 1 tambah bilangan 2, kalau di pengurangan hasilnya adalah bilangan 1 dikurang bilangan 2. Selebihnya sama. Di perkalian dan pembagian case 3 dan case 4 ini juga sama, bedanya ada di hasil. Kalau perkalian menggunakan bintang ya teman-teman, ini bisa dilihat karena simbol perkalian itu bintang. Sedangkan untuk di pembagian di case keempat ini kita menggunakan garis miring kayak slash gitu teman-teman. Nah ini merupakan simbol dari pembagian. Selanjutnya ada case kelima. Case kelima ini perpangkatan. Nah di sini udah mulai beda ya teman-teman. Nah di case kelima perpangkatan INDL, cout masukkan bilangan, sin masukkan bilangan. Pertama, cout masukkan pangkat, terus kita menginputkan pangkatnya berapa. Hasilnya sama dengan POW. Jadi untuk perpangkatan ini kita menggunakan simbolnya POW ya teman-teman. POW dalam kurung bilangan 1, pangkat. Cout hasil perhitungan. Break. Nah itunya sama. Bedanya tuh ada di hasilnya ini teman-teman sebenarnya. Sama di masukkan bilangannya, kayak kita mau kalau misalnya perpangkatan ini kan masukkan bilangan dan pangkat gitu kan. Terus selanjutnya ada case ke-6. Case ke-6 ini merupakan akar pangkat ya teman-teman. Jadi kita masukin bilangannya akan di akar pangkatin. Jadi di sini cout-nya masukkan bilangan, kita inputkan bilangan yang mau di akar pangkatin, hasilnya adalah akar pangkat dari bilangan tersebut. SQRT ini merupakan simbol dari akar pangkat teman-teman. Nah, jadi langsung cout menghasilkan hasil perhitungan hasilnya dari akar pangkat yang kita masukin tadi. Terus ada case ke-7. Case ke-7 ini adalah modulus. Nah, atau mod biasanya juga kita masukin cout modulus INDL, cout masukkan bilangan, kita inputkan bilangan pertama. Terus habis itu cout masukkan bilangan pembagi, kita inputkan bilangan keduanya akan digunakan sebagai bilangan pembagi. Nah hasilnya sama dengan bilangan 1 persen bilangan 2 titik koma. Kenapa kita menggunakan persen? Jadi modulus itu simbolnya itu persen teman-teman. Jadi kita menggunakan persen di sini. Terus cout hasil perhitungan break. Nah selanjutnya di bawahnya ini ada default. Nah default ini adalah pilihan yang akan dieksekusi apabila tidak memiliki nilai yang dicari. Jadi misalnya kita di sini menginputkan pilihan selain bilangan aritmatika yang ada di sini dari nomor 1 sampai 7. Misalnya kita menginputkan pilihan kamu di sininya tuh bukan 1 sampai 7, tapi misalnya 8, 9, 10, pokoknya selain dari 1 sampai 7 ini, maka akan langsung ke default, yaitu menghasilkan cout pilihan tidak tersedia. Silakan pilih yang tersedia. Butuh start. Jadi langsung ke start. Jadi kita di sini langsung diarahkan untuk memilih yang ke pilihan yang tersedia. Habis langsung break. Cout INDL. Terus kita kasih sama dengan sebagai pembatas. Terus cout apakah kamu ingin menginput ulang? Gitu kan. Apabila iya, silahkan ketik yes atau y. Apabila tidak, bisa mengetik n. Nah di sini kita inputkan u, karena di sini kita menggunakan y kecil dan y besar. Jadi kita di sini menginputkannya permisalannya u ya teman-teman. Habis itu langsung cout INDL. Nah di sini if sama dengan y besar atau u sama dengan y besar atau u sama dengan y kecil. Maaf teman-teman. Nah, if ini untuk menyatakan pernyataan yang dimasukkan apabila sesuai maka akan dijalankan. Nah, apabila tidak sesuai akan menghasilkan exit. Nah, else ini apabila pernyataan tidak sesuai teman-teman. Nah, ini tadi apabila kita menginputkan y, nah akan kembali ke start.
start yang tadi, masukkan pilihan aritmatika tadi. Sedangkan apabila tidak akan ke exit. Habis itu ke return, itu untuk mengakhiri program. Nah, sekarang mari kita compile and run programnya, apakah bisa berjalan atau tidak. Kita tunggu. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman. Di sini ada dev C++ kalkulator, habis itu dan operasi aritmatika. Nah, di sini kan kayak ada spasi gitu ya teman-teman. Nih. Nah, ini tadi fungsi INDL ini. Kalau misalnya INDL sekali itu cuma kayak nge-enter sekali doang gitu. Kalau misalnya INDL 2 kali, jadi dia kayak nge-enter 2 kali. Jadi spasinya lebih lebar. Habis itu kita pilih, misalnya kita milih nomor 1 penjumlahan ya. Nah, masukkan bilangan pertama. Misalnya kita mau ngejumlahin 4 ditambah berapa ya? 2 gitu ya. 6 kan harusnya. Enter. Nah, hasil perhitungan sama dengan 6. Benar ya teman-teman. Terus di sini ada tulisan, apakah kamu ingin menginput ulang? Yes or no. Misalnya kita mau menginput ulang nih. Kita pilih Y. Nah, jadi langsung ke operasi aritmatika tadi, ke go to start itu. Nah, gampang kan teman-teman? Oke. Misalnya di sini kita input lagi ya teman-teman. Nah, kita sekarang ke yang 2 untuk pengurangan. Kita cek, masukkan bilangan pertama. Misal kita mau 7 dikurang 3 ya teman-teman, hasilnya 4 ya. Apakah benar 4? Benar, hasilnya sama dengan 4. Jadi terbukti bahwa ini programnya benar. Selanjutnya kita akan milih yes lagi. Pilihan nomor 3, perkalian, enter. Misalnya kita mau kali 5 dikali 5. Nah, hasilnya 25, sama ya teman-teman. Selanjutnya kita input yes lagi. Kita sekarang menguji pembagiannya. Masukkan bilangan pertama. Bilangan pertamanya berapa ya? 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, benar ya teman-teman. Kita input lagi. Sekarang ke 5. Apa itu 5? Perpangkatan. Misal 2 pangkat 3. 8. Wih, bener ya teman-teman. Lanjut lagi. Sekarang nomor akar pangkat 16 deh. Nah, benar teman-teman. Sekarang 7. Salah. Yes maksudnya. Nah, pilihan nomor 7 ini terakhir. Masukkan bilangan. Misal 3. Mod 7. Hasilnya 3. Nah, benar ya teman-teman. Terus habis itu misal kita input yes lagi. Nah, kita pilih pilihan selain pilihan 1 sampai pilihan 7. Kita coba hasilnya apakah benar. Untuk kembali ke start, teman-teman, kita input nomor 9. Nah, benar ya teman-teman. Jadi dia langsung ke pilihan tidak tersedia, silahkan pilih yang tersedia nih. Pilihan tidak tersedia, silahkan pilih ke yang tersedia. Berarti kita pilih misal 1. Penjumlahan 3 tambah 2, 5. Habis itu kita menguji signalnya ini nih. Misalnya kita pilih N. Nah, langsung ke exit, langsung selesai, programnya selesai. Nah, jadi ini setelah kita compile and run, kita mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman. Alhamdulillah, program bisa berjalan sesuai dengan yang kita buat di ini. Nah,
sini. Oke. Jadi segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara membuat kalkulator sederhana dengan pilihan operasi aritmatika, pilihan satu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, akar pangkat, dan modulus. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.